Salam sukses mulia. Terima kasih dan apresiasi kami sekaligus ucapan selamat dari kami untuk Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang telah melaksanakan tes TIFIN. Tes TIFIN ini adalah langkah awal bagi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mengenali diri, sekaligus juga berarti mengenali potensi terbaik dan nantinya juga sebagai sarana untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam kehidupan terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu TIFIN dan bagaimana TIFIN bisa membantu Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk mendapatkan kehidupan terbaik tersebut. Nah, saya akan menjelaskan dua prinsip dasar sebagai dasar utama Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam kaitannya tentang TIFIN. Prinsip yang pertama adalah bahwa TIFIN menganut kecerdasan tunggal. Kemudian prinsip yang kedua adalah saya akan menjelaskan hubungan antara fenotip dengan genetik serta pengaruh lingkungan. Yang pertama adalah prinsip TIFIN sebagai penganut aliran kecerdasan tunggal. Kecerdasan tunggal menjelaskan bahwa pada dasarnya pada diri seseorang, pada diri manusia ada kecerdasan dominan yang mempengaruhi kecerdasan yang lain. Sehingga di sini sebagai prinsip utama yang harus kita pegang terlebih dahulu, bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki semua elemen yang disebutkan dalam TIFIN. Sebagaimana mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapat penjelasan bahwa TIFIN terdiri dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sehingga dengan prinsip kecerdasan tunggal ini, misalnya saya dinyatakan sebagai orang thinking, maka otomatis di saat yang sama sensing, intuiting, feeling, dan insting saya juga ada pada diri saya. Namun yang paling dominan adalah mesin kecerdasan thinking. Dalam saya berpikir, dalam saya mengambil keputusan, dalam saya bertindak, yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan saya dan semua perilaku saya adalah thinking saya. Nah, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahamkan dulu. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua yang berkaitan dengan fenotip, genetik, dan hubungannya dengan aspek lingkungan. Jadi, manusia dengan segala perilakunya pada hari itu, pada saat ini, itu disebut sebagai fenotip. Nah, ternyata faktor fenotip ini terpengaruh oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau dalam rumusnya, fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, penjelasannya bagaimana rumus tersebut? Penjelasannya adalah bahwa apapun yang dilakukan seseorang pada saat ini, pada saat tertentu dalam hidupnya, pasti akan terpengaruh oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek genetik, dan yang kedua adalah aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini adalah semua hal di luar dirinya. Mulai dari pendidikan, keluarga, sekolah, teman, buku, TV, dan semua kejadian yang pernah terjadi dalam kehidupannya, ini disebut sebagai faktor lingkungan. Nah, ini adalah dua aspek yang berpengaruh kepada aspek fenotip seseorang. Sementara kita juga tahu bahwa para ahli sudah melakukan penelitian aspek fenotip ini jika dihitung sebagai persentase dan dinyatakan 100%, ternyata aspek genetik hanya 20%, sementara aspek lingkungan 80%. Kalau dalam bahasa sederhana berarti aspek lingkungan 4 kali lipat lebih besar dibanding aspek genetik. Sehingga sangat dimungkinkan kalau dalam suasana kejadian sehari-hari, kalau saya contohkan dalam kejadian sehari-hari adalah seseorang punya bakat menyanyi, belum tentu menyanyinya bagus. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang nyanyiannya bagus, belum tentu bakatnya juga menyanyi. Karena kemampuan menyanyi ini bisa diasah melalui latihan terus-menerus. Sehingga pada akhirnya, orang yang punya bakat bisa kalah dengan orang yang nggak punya bakat, asal latihannya jauh lebih intensif. Ini adalah penjelasan sederhana dari dua prinsip ini, yang kemudian hubungannya dengan TIFIN. TIFIN menjelaskan aspek genetik yang nilainya kalau dalam ukuran angka dalam tanda kutip hanya 20%. Tapi kenapa 20% ini saya berikan hanya? Karena 20% pada diri seseorang ini tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Sementara aspek lingkungan sangat bisa berubah dan bahkan bisa kita ubah. Jadi kalau contoh sehari-harinya, misalnya kita nggak suka melihat teman-teman kita ngegosip, maka kita bisa memilih untuk menghindari. Sementara kalau aspek genetik, kita nggak bisa bilang, saya pengen ganteng dong, saya pengen tinggi,
saya pengen pinter nyanyi, itu kita nggak bisa pilih. Nah, maka dalam prinsip kedua ini, saya ingin menekankan bahwa Stephen menjelaskan aspek genetik atau 20% pada diri Anda. Sehingga sangat mungkin ketika Anda membaca pertama kali hasil tes Stephen Anda, pertanyaan pertama atau reaksi pertama yang muncul adalah, kok ini nggak seperti saya ya? Karena justru Stephen mengenali aspek terdalam, aspek genetik yang boleh jadi pada diri seseorang sudah tertutup, sudah terkaburkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan, yang pada diri seseorang tentunya pengaruhnya akan jauh lebih besar. Setelah saya menjelaskan tentang dua prinsip dasar tersebut, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lebih mendalam tentang apa yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum dalam sertifikat tes Stephen. Dalam bahasa kami disebutnya sebagai personality genetic. Nah, apa itu personality genetic dan bagaimana penjelasan dari masing-masing personality genetic akan saya jelaskan satu persatu. Sebelum saya menjelaskan tentang masing-masing personality genetic, pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan saat ini juga memegang sertifikat penjelasan hasil tes Stephen untuk memudahkan kita nanti dalam memahami prinsip-prinsip dasar poin-poin yang sudah disampaikan dalam sertifikat tersebut. Personality genetic thinking introvert. Anda dinyatakan sebagai tipe thinking introvert jika belahan otak yang dominan adalah neokorteks kiri dan lapisan otak yang lebih aktif adalah lapisan otak putih sebelah dalam. Anda sebagai orang thinking introvert mengandalkan logika Anda dalam mengambil keputusan, sehingga dalam kesehariannya Anda cenderung dipandang sebagai orang lain sebagai orang yang kaku, kemudian suka mempertahankan pendapat alias ngeyelan. Kemudian Anda juga cenderung menggunakan argumentasi ketika Anda ingin meyakinkan diri Anda terhadap satu hal. Hubungan dengan prinsip yang tadi sudah saya sampaikan di awal adalah bahwa Anda sebagai orang thinking, dengan logika Anda, dengan kakunya Anda, dengan kemampuan berpikir analitis dan daya kritis Anda, itulah yang menjadi kelebihan Anda. Sehingga Anda tidak perlu berkecil hati dan justru gunakan kemampuan Anda untuk berpikir kritis ini sebagai kelebihan Anda. Asahlah kemampuan daya kritis dan analisa Anda, sehingga ini menjadi pembeda Anda dengan orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, cara belajar Anda adalah melogika, sehingga Anda tidak terlalu suka dengan aspek-aspek yang dihafalkan. Anda cukup pahami prinsip dasarnya, Anda pahami cara bekerjanya satu hal, dan selanjutnya Anda nggak perlu mengingat, Anda nggak perlu hafal detailnya, tapi kemudian Anda paham konsepnya, dan selanjutnya Anda bisa menyelesaikan hal tersebut dengan sangat baik. Sementara, cara memotivasi diri Anda sebagai orang thinking introvert adalah belajar dari chemistry yang sudah ada di sertifikat. Chemistry-nya adalah tahta. Sehingga dengan kemampuan analisa Anda, dengan logika Anda yang kuat, maka gunakan kemampuan Anda ini untuk mendapatkan tahta yang baik. Anda sebagai orang thinking introvert juga akan termotivasi jika ada tantangan, jika ada challenge, dan challenge tersebut ada penghargaan, recognition. Maka gunakan recognition ini, penghargaan ini sebagai tantangan bagi Anda supaya Anda bisa lebih bersemangat ketika ingin menjalani sesuatu. 4 hal yang bisa dijadikan panduan bagi Anda sebagai orang thinking introvert adalah: pertama, menalar, tulang, mandiri, dan mendalam. Apa yang dimaksud dengan 4 hal ini? Yang pertama adalah 4 hal ini Anda gunakan sebagai pegangan ketika Anda ingin melakukan satu aktivitas apapun itu. Maka jika 4 hal ini tercakup dalam aktivitas tersebut, Anda akan lebih nyaman dan kemungkinan besar juga akan lebih mudah mendapatkan prestasi terbaik di situ. 4 hal ini, menalar maksudnya apa? Berkaitan dengan logika. Semua yang Anda pelajari Anda logikakan. Kemudian tulang kaitannya dengan power, kaitannya dengan kekuatan fisik. Orang thinking dibanding personality genetik yang lain punya kekuatan fisik yang lebih kuat dibanding yang lain. Kemudian mandiri, orang thinking secara sederhana tidak membutuhkan orang lain. Dia percaya dengan kemampuannya sendiri dan dia relatif tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang lain.
Dan kemudian mendalam, sebagai orang thinking introvert, Anda harus menguasai satu ilmu secara sangat mendalam. Anda punya satu spesialisasi khusus terhadap ilmu yang Anda kuasai. Itu adalah 4 hal yang perlu Anda jadikan panduan. Kemudian hal utama yang perlu Anda lakukan adalah sebagai orang thinking introvert, Anda memerlukan, kalau di sertifikat itu ditulisnya sebagai tapak. Anda sebagai orang thinking introvert membutuhkan satu aktivitas, membutuhkan satu lingkungan yang memang ini sudah terstruktur dengan sangat baik. Jadi kalau misalnya Anda melamar pekerjaan, carilah pekerjaan, perusahaan yang memang di situ memang sudah tersistem dengan sangat baik, perusahaan yang sudah jadi. Dan dari perusahaan itulah Anda kemudian bisa memperdalam ilmu-ilmu yang perlu Anda kuasai. Sehingga Anda sebagai orang thinking introvert, kata kuncinya adalah kuasai satu ilmu secara mendalam, gunakan logika Anda untuk menguasai ilmu tersebut dengan sangat baik, sehingga nantinya Anda dikenal sebagai seorang pakar. Dan kemudian bergabunglah dengan satu komunitas atau lingkungan yang memungkinkan kepakaran Anda bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga pada akhirnya Anda mendapatkan wewenang atau kekuasaan yang lebih tinggi. Demikian tadi penjelasan singkat dan hal-hal penting yang perlu Anda lakukan sesuai dengan personality genetik Anda masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih detail, sudah tercantum dalam sertifikat yang sudah Anda pegang, dan juga ada pada buku penjelasan hasil tes Stephen. Jika ada hal yang perlu dipelajari lebih lanjut atau perlu didiskusikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Setelah Anda mengenal tes Stephen, Anda akan mengenal jalur yang paling nyaman untuk meraih kehidupan terbaik Anda. Selamat menempuh karpet merah kehidupan terbaik Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam sukses mulia.